Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayuningsi dengan NIM 22251800016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis data statistik dan pengolahannya. Nah, di sini langsung saja. Yang pertama, jenis-jenis data. Nah, data terbagi atas dua, yaitu yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, di sini data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Misalnya, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Selanjutnya yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan. Nah, di sini jenis-jenis data tadi dibagi lagi menjadi 4 jenis. Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, di sini data yang termasuk ke dalam data kualitatif adalah data nominal dan data ordinal. Yang kedua, data yang termasuk ke dalam data kuantitatif adalah data interval dan data rasio. Nah, selanjutnya di sini yang pertama adalah data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Data nominal ini digunakan untuk mengklasifikasikan informasi atau data. Nah, di sini ciri-cirinya adalah posisi data setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, contohnya adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan. Nah, dalam data jenis kelamin, biasanya saat analisis data, tipe data seperti ini dilambangkan dengan bilangan numerik atau angka. Misalnya, laki-laki dilambangkan dengan angka 1, sedangkan perempuan dilambangkan dengan angka 0. Tidak berarti angka 0 lebih dari angka 1, karena di sini hanya pemisalan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi, di antara data tersebut terdapat hubungan. Nah, di sini digunakan untuk mengklasifikasikan serta memiliki tingkatan. Tipe data ordinal lebih tinggi daripada nominal karena kemampuannya untuk membentuk tingkatan. Nah, ciri-cirinya, posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah kepuasan kerja, motivasi jabatan di dalam perusahaan yang terdiri dari karyawan, manajer, dan direktur utama. Nah, misalnya bisa dilihat dan dibaca. Nah, langsung saja selanjutnya. Yang ketiga adalah data interval. Nah, data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Jadi di sini memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat. Jarak yang tercipta antar masing-masing angka. Nah, cirinya adalah tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, ya, sistem kalender. Nah, di sini bisa dilihat pemisalannya. Nah, yang keempat adalah data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran,
di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Data rasio ini memiliki kemampuan dari ketiga tipe data sebelumnya. Nah, ciri-cirinya di sini tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah gaji, skor ujian, jumlah buku, data berat badan dalam kilogram, di mana angka 0 kilogram berarti memang tidak ada berat. Nah, lalu di sini ada prosedur pengolahan data. Yang pertama adalah parameter. Berdasarkan parameter yang ada, statistik dibagi menjadi yang pertama statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Yang kedua, statistik non-parametrik. Inferensia statistik tidak membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Nah, yang kedua adalah jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi yang pertama analisis univariat, yang kedua analisis multivariat. Untuk analisis univariat di sini hanya ada satu pengukuran untuk n sampel atau beberapa variabel, tapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Nah, contohnya adalah korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Yang kedua, analisis multivariat, yang berarti menggunakan dua atau lebih pengukuran untuk n sampel, di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contohnya adalah pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua dan faktor sosial ekonomi. Nah, lalu di sini ada skema. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa jenis-jenis data ada data nominal, data ordinal, interval, dan data rasio. Nah, ternyata di sini data interval dan data rasio dapat diolah dengan menggunakan statistika parametrik. Sedangkan untuk data nominal dan ordinal dapat digunakan dengan menggunakan statistik non-parametrik. Nah, selanjutnya di sini pada statistik non-parametrik dibagi lagi menjadi ada yang satu variabel, ada yang dua atau lebih variabel, seperti yang sebelumnya dijelaskan. Untuk satu variabel yaitu analisis univariat, untuk dua atau lebih variabel menggunakan analisis multivariat. Nah, selanjutnya, jika data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik parametrik. Yang kedua, jika salah satu atau semua data yang akan diolah tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik non-parametrik. Nah, di sini bisa dilihat untuk teknik analisis data untuk satu variabel. Nah, di sini untuk data nominal menggunakan binomial, I kuadrat satu sampel, untuk data ordinal menggunakan rantes, data interval dan rasio menggunakan t-test atau statistik parametrik, di mana perlu asumsi data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk komparatif dua variabel berhubungan atau relatif. Nah, untuk data nominal bisa menggunakan McNamara, untuk data ordinal menggunakan time test, dan Wilcoxon match pairs. Untuk data interval dan rasio menggunakan t-test of relative. Selanjutnya